welcome back to my YouTube channel. Well, video kali ini merupakan video terakhir saya tentang bayi prematur. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video saya, kalian mungkin bisa membuka playlist yang berjudul tentang bayi prematur. Di situ saya sudah menjabarkan mulai dari video pertama tentang kenapa saya melahirkan secara prematur. Video kedua juga saya membahas tentang keadaan anak saya ketika berada di NICU. Dan video ketiga saya membahas tentang bagaimana cara merawat anak prematur ketika pulang dari NICU. Dan di video keempat ini saya mau membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang biasanya timbul, dan pertanyaan ini juga yang timbul di pikiran saya ketika merawat twin saat itu. Dan video keempat ini saya beri judul Q&A bayi prematur. Pertanyaannya apa aja? Simak ya. Apa aja screening dasar bayi prematur? Ada beberapa poin. Yang pertama, ronsen paru. Ronsen paru ini biasanya dilakukan ketika pertama kali ketika bayi itu lahir. Biasanya dokter anak akan langsung meronsen paru-paru mereka untuk melihat seberapa matang paru-paru bayi tersebut. Dan yang kedua, ketika twin di NICU juga dilakukan USG kepala. Saat itu USG kepala itu saya tanya kepada dokter anak, mereka katakan biasanya bayi prematur itu rentan terjadi pendarahan di dalam kepala ya, pendarahan pada otaknya. Jadi USG kepala itu untuk melihat apakah ada pendarahan di otak bayi prematur tersebut atau tidak. Dan yang ketiga USG jantung. USG jantung ini biasanya untuk melihat apakah ada penyakit jantung bawaan, karena bayi prematur itu biasanya rentan mempunyai penyakit jantung bawaan. Tapi saat itu DSA yang merawat twin tidak melakukan USG jantung pada twin karena menurut beliau secara klinis beliau menilai saat itu jantung twin baik, jadi tidak dilakukan USG jantung. Dan yang keempat, ketika twin pulang dari NICU diadakan tes pendengaran atau disingkat namanya OAE. OAE ini biasanya hasilnya ada dua, kalau nggak refer yaitu pas. Kalau pas itu artinya baik, tidak ada masalah pada pendengaran bayi prematur tersebut. Kalau refer biasanya dokter akan meminta untuk diulang. Tapi kalau refer itu juga bukan berarti hasilnya buruk ya. Jadi bisa saja saat itu anaknya itu dalam kondisi tidak bisa diam gitu, bergerak terus atau nangis dan sebagainya, jadi hasilnya bisa saja refer. Dan yang terakhir yang sangat-sangat penting adalah ROP, Retinopathy of Prematurity. Jadi tes pada retina mata pada bayi prematur. Kenapa? Karena biasanya retina itu berkembang di usia-usia akhir kehamilan. Jadi kalau bayi prematur itu biasanya retinanya belum berkembang. Dan ROP ini penting, kenapa? Karena ROP ini biasanya tidak bergejala, jadi kadang orang tua prematur itu tidak menyadari hal tersebut karena tidak bisa dilihat secara klinis, secara kasat mata gitu. Harus menggunakan alat tertentu. Dan juga tidak semua rumah sakit bisa melakukan ini. Biasanya kayak seperti twin di NICU, saat itu rumah sakit twin bekerja sama dengan Jakarta Eye Center. Jadi kurang lebih ketika 2 minggu twin di NICU, datang dokter dari JSC, mereka memeriksa mata twin. Dan saat itu sih puji Tuhan, mata twin baik ya, tidak ada ROP. Tapi walaupun tidak ada, dokter matanya menyarankan agar ROP ini terus dilakukan 2 minggu sekali sampai usia kehamilan 40 minggu. Jadi sebagai contoh twin lahir 30 minggu. 2 minggu kemudian periksa ROP, 2 minggu kemudian periksa lagi terus sampai usia kehamilan 40 minggu. Dan ketika 40 minggu biasanya retinanya itu sudah bisa dilihat apakah sudah matang atau belum. Sudah sempurna atau belum. Tapi walaupun begitu, setelah 40 minggu sebagai anak prematur, mereka biasanya dianjurkan untuk tes mata 1 tahun sekali. Tapi tes mata yang berikutnya itu bukan untuk mengecek ROP lagi, biasanya untuk mengecek kelainan-kelainan mata, resiko kelainan mata pada bayi prematur, seperti mata juling, mata malas, silinder, mata minus, dan sebagainya. Jadi sampai saat ini, twin masih rutin kontrol mata 1 tahun sekali. Kurang lebih seperti itu. Jadi pada bayi prematur kita sering mendengar istilah usia koreksi. Usia koreksi itu apa? Kurang lebih perhitungannya seperti ini. Bayi prematur itu kan maju lebih cepat beberapa minggu dari seharusnya waktu kelahiran dia. Sebagai contoh twin lahir di usia kehamilan 30 minggu. Berarti twin maju 10 minggu lebih cepat dari waktu kelahirannya.
Nah, twin lahir pada tanggal 2 Mei 2015. Dan ketika usia twin 1 tahun pada tanggal 2 Mei 2016, usia lahir twin saat itu adalah 1 tahun alias 12 bulan. Tapi usia koreksi twin saat itu adalah 12 bulan dikurang 10 minggu, sama dengan kurang lebih 9,5 bulan. Jadi saat itu berarti pada tanggal 2 Mei 2016, usia lahir twin 12 bulan, usia koreksi twin 9,5 bulan. Jadi kemampuan twin akan seperti bayi berusia 9,5 bulan. Dan usia koreksi ini biasanya nanti akan catch up, akan menyusul seperti anak-anak lain tuh ketika mereka berusia 2 tahun ke atas ya. Sebagai contoh twin itu ketika bersekolah di preschool usia 3 tahun, dia itu kemampuannya udah hampir sama dengan teman-temannya yang cukup bulan. Jadi ya usia koreksi ini biasanya berlaku hanya 2 tahun pertama di kehidupan bayi prematur. Untuk tumbuh kembang bayi prematur tentu saja ada keterlambatan ya dibanding bayi cukup bulan, karena biasanya mereka mengacu pada usia koreksi. Sebagai contoh, twin baru bisa tengkurap itu di usia lahir 5 bulan. Berarti kan usia koreksinya 3 bulan. Sedangkan bayi cukup bulan, mungkin 3 bulan tuh mereka udah bisa tengkurap bolak-balik. Bahkan Abigail itu baru bisa duduk tanpa disangga apapun, itu di usia lahir 1 tahun. Nah, dan mereka juga baru bisa jalan itu seingat saya sekitar usia lahir 16 bulan sampai 17 bulan. Tapi untuk tumbuh kembang, biasanya saya memakai form KPSP. Jadi nanti formnya bisa dilihat di kolom deskripsi. Saya download form tersebut dan di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Jika dari sebagian besar jawaban pertanyaan itu adalah ya, berarti anak kita cukup tidak delay ya, maksudnya cukup berkembang sesuai dengan usianya. Tapi jika sebagian besar dari pertanyaan itu jawabannya adalah tidak, berarti memang ada keterlambatan dari anak kita. Dan itu mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter tumbuh kembang dan sebagainya. Jadi supaya delay-nya itu tidak terlalu lama. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya berpatokan dengan form KPSP untuk tumbuh kembang twin. MPASI twin waktu itu dimulai usia lahir 7 bulan. Walaupun sebenarnya mungkin usia koreksinya masih 5 bulan ya. Tapi ini MPASI ini nggak bisa jadi patokan ya, karena tergantung kesiapan masing-masing anak. Jadi saat itu ketika vaksin, saya bertanya dengan DSA yang menvaksin, kira-kira kapan twin boleh diberikan MPASI. Dan saat itu DSA bilang seingat saya ketika twin usia 7 bulan, DSA bilang boleh dikasih MPASI. Dan untuk MPASI awal, DSA-nya sih saat itu menganjurkan diberikan menu tunggal. Menu tunggal tuh misalnya kayak buah, 1 buah aja. Misalnya kayak pepaya. Waktu itu DSA-nya kasih pepaya, terus kadang-kadang dia kasih jeruk, dan seperti itu. Tapi ini saya minta sebaiknya sih konsultasi sama DSA aja, karena ketika vaksin kalian bisa bertanya sih lebih detail, karena masing-masing anak kondisi tubuhnya berbeda. Dan kalau pengalaman saya dengan twin ya kurang lebih seperti itu. Untuk vaksin awal, twin telat ya, jadi dia itu baru vaksin pertama itu ketika usia lahir 1 bulan. Di video yang ketiga kan saya ada cerita ya, biasanya bayi prematur itu di awal-awal kelahiran kondisi mereka kan tidak stabil, dan biasanya dokter lebih fokus ke kestabilan tubuh mereka dulu, dan juga berat badan mereka kan masih di bawah 1,8. Jadi twin itu baru vaksin pertama itu 1 bulan, jadi otomatis vaksin-vaksin yang lainnya juga mundur. Tapi saya agak-agak lupa sih persisnya vaksin berikutnya di bulan keberapa. Biasanya DSA yang menjadwalkan. Jadi ketika saya vaksin 1 bulan yang pertama itu, saya tanya sih berikutnya kapan saya harus kembali untuk vaksin berikutnya. Biasanya DSA-nya yang udah menjadwalkan gitu. Jadi antara tanggal segini sampai segini ya datang lagi, dan seterusnya sampai akhirnya ya vaksinnya lengkap. Well, kurang lebih seperti itu informasi yang bisa saya share pada orang tua prematur. Jika ada hal-hal yang masih membingungkan atau kurang jelas, kalian bisa tulis di kolom komen. Saya akan coba menjawab jika saya tahu. Terima kasih pada kalian semua yang sudah mendengarkan video saya dan yang sudah menonton video saya. Thanks for watching and bye! Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!